Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paparan proposal penelitian yang saya buat. Baik, untuk judul penelitian yang saya ambil yaitu mengenai pengaruh manajemen stres terhadap etos kerja guru di lingkungan SMA N1 Cicalengka. Latar belakang masalah penelitiannya yaitu sebagai pendidik, peran dan tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Agar guru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, untuk itu guru dituntut memiliki etos kerja yang tinggi di samping sejumlah kompetensi lain yang memadai. Guru di masa depan juga diperlukan guru yang visioner, guru yang mampu membaca tantangan dan juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan para siswanya melalui pemahaman, keaktifan, pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan zaman dengan mengembangkan keterampilan hidup agar siswanya memiliki sikap kemandirian, perilaku adaptif, kooperatif, kompetitif dalam menghadapi tantangan tuntutan kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, guru di masa depan harus memiliki keterampilan dasar pembelajaran, kualifikasi keilmuan yang optimal, performance di dalam kelas maupun di luar kelas yang tidak diragukan. Oleh sebab itu, untuk menjadi guru masa depan diperlukan kualifikasi khusus dan mencamkan dalam dirinya bahwa mereka memiliki potensi guru sebagai pilihan utama dan pertama. Seperti itu. Kemudian untuk kemudian stres kerja adalah suatu keadaan di mana orang tersebut merasakan adanya ketidakseimbangan dalam bekerja yang berpengaruh terhadap emosi, kondisi fisik, serta psikis seseorang tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Yoder dan Staudohar, yaitu stres kerja ialah suatu tekanan karena bekerja yang mempengaruhi emosional, berpikir maupun kondisi fisik seseorang yang mana tekanan tersebut berasal dari area pekerjaan di mana individu itu berada. Nah, dilihat dari permasalahan di atas, stres di tempat kerja tidak dapat dihindari, akan tetapi dengan memahami sumber stresnya, maka kita dapat meminimalisir terjadinya stres yang tidak diperlukan. Karena apabila terlalu tinggi dan dibiarkan terlalu lama dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan yang pada akhirnya mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai tersebut. Nah, dengan demikian manajemen stres dapat meminimalisir terjadinya stres kerja terhadap pegawai. Hal ini sejalan dengan Jonathan Chesmith, yaitu mengemukakan bahwa manajemen stres adalah keterampilan yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengolah, serta memulihkan diri dari stres yang dirasakan karena terdapat ancaman dan ketidakmampuan dalam coping yang dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengolah stres merupakan salah satu cara untuk dapat memaksimalkan stres menjadi sebuah kekuatan dalam bekerja atau mengajar. Kemudian rumusan masalah penelitiannya. Rumusan masalah adalah gambaran umum yang dijadikan pembahasan atau ruang lingkup dari bidang kajian dalam penelitian ini, sehingga pada akhirnya nanti masalah yang akan diteliti tampak jelas. Nah, jadi saya mengambil rumusan masalah untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gambaran umum mengenai manajemen stres di lingkungan SMA N1 Cicalengka? Kemudian, bagaimana gambaran umum etos kerja guru di lingkungan SMA N1 Cicalengka? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh manajemen stres terhadap etos kerja guru di lingkungan SMA N1 Cicalengka? Kemudian, untuk tujuan penelitiannya, di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh manajemen stres terhadap etos kerja guru di lingkungan SMA N1 Cicalengka. Dan tujuan khususnya yaitu untuk memperoleh gambaran jelas mengenai manajemen stres yang dilakukan oleh para guru di SMA N1 Cicalengka.
Lalu untuk mendeskripsikan data dan informasi mengenai etos kerja guru di lingkungan SMA N1 Cicalengka dan untuk mengetahui besarnya pengaruh manajemen stres terhadap etos kerja guru di lingkungan SMA N1 Cicalengka. Kemudian manfaat penelitiannya yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri yaitu dilaksanakannya penelitian ini jika dilihat dari segi teoritis yaitu agar bisa mengembangkan ilmu administrasi pendidikan terkait dengan pengaruh manajemen stres terhadap etos kerja guru. Untuk manfaat praktisnya itu ada bagi sekolah. Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan dan membangun etos kerja guru dalam upaya mencapai visi misi sekolah serta membangun iklim organisasi yang kondusif di lingkungan SMA N1 Cicalengka. Bagi peneliti, manfaatnya yaitu penelitian ini menjadi suatu objek nyata dalam penerapan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dan yang dibandingkan dengan situasi nyata di lapangan guna menambah wawasan bagi peneliti. Untuk peneliti selanjutnya itu diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan juga masukan bagi mahasiswa lain atau pembaca untuk menambah wawasan guna menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah terdapatnya pengaruh yang positif serta signifikan antara manajemen stres terhadap etos kerja guru di lingkungan SMA N1 Cicalengka. Nah, ini ada gambaran mengenai hipotesis penelitiannya yaitu variabel X-nya mengenai manajemen stres dan variabel Y-nya itu etos kerja guru. Kemudian asumsi atau anggapan dasar penelitian yaitu asumsi merupakan anggapan dasar dalam suatu penelitian yang diyakini kebenarannya oleh peneliti. Nah, asumsi dalam penelitian ini adalah jika manajemen stres dapat mempengaruhi etos kerja guru dalam mengajar di kelas atau secara keseluruhan, maka manajemen stres dapat diterapkan oleh sekolah guna meningkatkan etos kerja para guru. Seperti itu. Kemudian ada landasan teori yaitu yang pertama mengenai konsep manajemen stres. Stres merupakan fenomena yang juga merupakan hasil interaksi antara seseorang dengan individu lain dan seseorang dengan lingkungan. Nah, di mana interaksi yang terjadi antara lingkungan sebagai stimulus dan individu sebagai respon. Nah, stres juga merupakan konsekuensi dari interaksi tersebut karena manusia di dalam hidupnya harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan berbagai persoalan di mana manusia itu harus atau bisa mengantisipasi dan mengatasinya. Kemudian ada menurut Safer, yaitu manajemen stres adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mempengaruhi teknik-teknik mengelola stres sehingga orang lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupan daripada dihimpit oleh stres itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen stres adalah suatu teknik mengontrol, mengatur, mengantisipasi, mencegah, mengelola, dan memulihkan diri terhadap stres yang dirasakan, yang bertujuan untuk mengetahui cara dalam mengelola stres tersebut, sehingga seseorang tersebut dapat menguasai stres dan mampu meminimalisirnya, sehingga dapat menanggulanginya secara efektif. Kemudian, ada pengertian etos kerja. Nah, secara etimologis, etos itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan, kebiasaan atau tujuan moral seseorang, serta pandangan dunia mereka. Ini gambaran cara bertindak ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan. Nah, jadi dari kata etos ini dikenal pula kata etika atau etiket yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik atau buruk. Sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal. Nah, lebih baik lagi dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna. Lalu ada menurut Cinnamon yang mengemukakan bahwa etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan atau fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral.
Nah, jadi etos kerja adalah cara pandang seseorang dalam menyikapi, melakukan, dan bertindak dalam bekerja dengan kemampuan organisasi, instansi, maupun perusahaan sehingga pekerjaan yang didapatkan atau dikerjakan dilaksanakan dengan baik seperti itu. Kemudian penerapan etos kerja itu sendiri yaitu di tengah kepungan zaman yang serba modern ini, nilai etos kerja semakin luntur. Bahkan bisa dibilang mulai hilang karena kecenderungan masyarakat untuk bebas akan sudah mewabah di setiap lini kehidupan. Nah, karena sesungguhnya etos itu berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang yang hendaknya setiap pribadi harus mengisinya dengan kebiasaan yang positif dan mampu menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang yang dalam bentuk hasil karyanya, serta sikap dan perilakunya itu menuju atau mengarah kepada hasil yang lebih sempurna. Nah, penerapan etos kerja itu dengan cara mengekspresikan sikap atau sesuatu selalu berdasarkan semangat untuk menuju kepada kebaikan. Dengan berupaya bersungguh-sungguh menerapkan etika tersebut yang berupaya untuk menghindari hal yang negatif, yaitu dengan menerapkan kode etik secara tegas dalam perusahaan dengan baik sehingga akan mempunyai reputasi yang baik dan mendapatkan keuntungan. Jadi faktor itulah yang kemudian dianggap penting sebagai salah satu standar bahwa etos kerja itu dalam sebuah bisnis memegang peranan penting bagi sukses dan tidaknya suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada kerangka berpikir penelitian. Kerangka berpikir merupakan alur yang melandasi proses pemikiran penelitian terhadap suatu permasalahan dalam penelitiannya. Ada menurut Sugiono, yaitu kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan untuk memudahkan dalam memahami jalannya penelitian ini. Maka dari itu digambarlah kerangka pikir penelitian, yaitu sebagai berikut. Nah, berikut kerangka berpikir penelitian yang saya ambil itu ada dari input, proses, output, sampai outcome. Nah, dari input itu muncul teori, dan dari teori itu ada dari kondisi lapangannya. Nah, nanti dari teori dan kondisi lapangan itu disatukan menjadi masalah apa yang timbul di dalam teori sama kondisi di lapangan yang nanti itu akan diproses menjadi variabel X dan variabel Y. Di sini variabel X-nya saya mengambil pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Untuk variabel Y-nya itu kerjasama, tanggung jawab, gairah kerja, hubungan yang harmonis. Nah, dari sini nanti muncul menjadi output, yaitu tercapainya kepuasan kerja sehingga menjadikan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Nah, outcome-nya itu tercapainya visi misi sekolah dan produktivitas kerja semakin meningkat. Kemudian untuk metode penelitiannya, saya mengambil metode deskripsif dan pendekatan kuantitatif, di mana metode deskripsif ini yaitu untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena sebagaimana adanya maupun analisis hubungan antara berbagai variabel dalam suatu fenomena. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel agar dapat tergambarkan seluruh objek penelitian secara akurat. Untuk pendekatannya itu saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk pengertian pendekatan kuantitatif itu sendiri yaitu menurut Masyuri dan Zainuddin mengemukakan bahwa pendekatan yang menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran objektif dan analisis numerikal. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab segala permasalahan yang menggunakan angka serta menganalisis dan menggunakan perhitungan statistik. Kemudian untuk teknik penggalian data itu sendiri itu
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan itu berupa angket atau kuesioner, sebagaimana menurut Sugiono yang menyatakan bahwa kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, angket yang digunakan berupa angket tertutup, yang mana responden tidak dapat memberikan jawaban lain. Jadi jawabannya sudah tersedia. Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu menurut Sugiono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala ini, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun data-data instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Kemudian untuk populasi dan sampel, populasi penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan populasi yang lebih difokuskan kepada guru yang berstatus sebagai pendidik di SMAN 1 Cicalengka. Nah, jadi berikut rincian jumlah guru yang mengajar di SMAN 1 Cicalengka itu yang berstatus PNS ada 39 orang, yang berstatus GTT tidak ada, yang berstatus GYT ada 2, dan status honor ada 23, yaitu jumlahnya ada 60 orang. Kemudian untuk sampel penelitiannya, untuk sampel penelitian adalah sebagai jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Begitupun sejalan dengan pendapat Sugiono yang mengemukakan bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi tersebut. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yakni teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Dan yang diambil yaitu dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yang mana teknik pengambilan sampel ini apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dinilai juga dengan istilah sensus. Lalu berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti menetapkan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 orang sesuai dengan jumlah populasi. Seperti itu. Kemudian untuk kisi-kisi penelitiannya, yaitu saya mengambil 2 variabel penelitian, yaitu manajemen stres dan etos kerja. Nah, untuk dimensi variabel penelitian ini, untuk variabel manajemen stres yaitu saya membawa 2 dimensi, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Untuk pendekatan individu sendiri yaitu indikator dimensi variabelnya pengelolaan waktu, latihan fisik, relaksasi dan dukungan sosial. Untuk pendekatan organisasinya yaitu penempatan target, tata ruang kerja, komunikasi organisasi, program kesejahteraan. Nah, untuk variabel etos kerjanya, saya mengambil 2 indikator yaitu efisiensi dan efektivitas, di mana untuk efisiensi itu waktu pengerjaan dan penggunaan sumber daya. Untuk efektivitasnya yaitu kualitas pekerjaan, disiplin kerja, tingkat kesalahan. Untuk kisi-kisi penelitian, gambaran besarnya seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan untuk proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.